Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya, dimanapun kita berada. Pada video kali ini kita akan sharing analisis pada pair Euro USD untuk minggu depan. Kita langsung lihat pola candlestick weekly. Ya, pola candlestick dalam minggu ini dia berupa doji bullish ya. Jadi harga tergolong sideways ya satu minggu ini ya. Oke, kita coba marking kembali untuk setup sell initial break ini. Oke, 161 kita analisa ya, pada minggu lalu juga kita sudah marking di sini. Dia nge-break zone 161.8 dan harga ini berpotensi kuat turun ke area 261 ini. Ya, setidaknya di area shadow ini. Oke, kita coba masuk ke time frame daily. Oke, melihat time frame daily ini, ya ini ya, dia ada bullish ya di sini ya. Ada bullish lalu harga turun, reject kembali. Nah, ini masih ada potensinya retest ya. Retest ke atas ini, lalu nanti kita cek untuk area yang bisa membuat harga kembali turun ya. Yang jelas pada daily ini juga bias masih sell ya. Oke. Ya, ini merupakan change of karakternya. Oke, sehingga low ini menjadi low valid. Ya, tentunya ini kuat banget potensinya nanti membentuk struktur baru pada area low valid daily ini ya. Tetapi ini untuk jangka panjangnya karena di sini juga ada area yang masih fresh ya. Tentunya berpotensi ada respon nantinya di sini. Oke, yang penting bias di daily ini sudah jelas adalah bias sell. Sekarang coba kita lihat struktur di H4-nya. Oke, pada time frame H4 coba kita cek dulu ya struktur di H4 ini. Ya, dia berhasil membuat boss di sini ya. Oke. Ya, setelah terbentuk boss, coba kita cek dulu low ini. Ya, ini sudah valid ya. Jadi kita sudah menemukan low valid pada H4 ini. Oke. Setelah itu tentunya kita tinggal cek ya area entry untuk melakukan posisi sell-nya ya. Kita ketemu pada zona area shadow candle ini. Ini sisa shadow-nya. Oke. Dan kalau kita hubungkan ya dengan pola candlestick di daily ya, yang kita lihat tadi, ini ya bullish ya. Di sini ada bullish. Nah, ini membentuk candle yang ada rejection ya, rejection dari bawah, juga rejection dari atas. Nah, tentunya jika kita hubungkan dengan H4 itu, ini potensinya masih ada kenaikan ya atau retest ya ke area order block ya. Ini OB sell pada time frame H4. Nah, ini ya. Itu satu OB-nya. Jika itu di break, tentunya kita masih ada order block di area zone ini. Oke. Di atas juga masih ada ya karena high valid itu berada pada zone ini. Oke. Ini masih fresh ini ya. Ya, ini areanya masih fresh. Area drop base drop supply itu masih bisa kita gunakan untuk zone entry sell-nya. Coba kita ke time frame daily. Oke, pada daily ini ya, dia ke shadow candlestick ini. Oke. Oke, kita sudah pahami untuk struktur H4-nya. Struktur H4 ini kita menemukan low valid. Nah, tentunya teman-teman sebelum low valid ini di break, maka harga ini masih kuat banget dan potensinya akan mengalami kenaikan ya.
Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat order block di zone ini tidak ada ya. Jadi potensinya kuat banget masuk ke OB sell setidaknya di sini. Ya, jadi gini ya. Untuk minggu depan ini yang bisa kita cek ya. Nah, setidaknya harga akan ada respon di zone ini. Jika dia tidak mampu ngebreak, maka potensinya harga ini akan masuk ke OB yang ada di atas ini. Nah, intinya pada minggu depan kita harus cek area zone ini, teman-teman. Kalau ini bisa di break, maka harga akan naik ke atas. Dan jika zone ini memberikan respon dan ada konfirmasi entry sale, maka kita boleh hajar sell-nya, ambil TP rasional sesuai dengan Fibonacci retracement yang kita gunakan berdasarkan pola candlestick konfirmasi tersebut. Oke, nextnya kita coba struktur di H1 ya. Struktur H1-nya kita coba lihat dulu. Oke, struktur H1 break obstructor berada di zona area ini. Ya, ini bos H1-nya harga turun, kita ketemu low valid, coba kita cek ya. Oke, low valid itu ada di zone ini. Ya, ini adalah low valid time frame H1-nya. Oke, ini low valid H1, di mana di sini dia gagal di break, jadi tidak ada struktur yang baru di H1-nya ya. Harga malah mengalami kenaikan. Coba kita lihat order blocknya di H1, dia kena di sini, ada respon ya. Nah itu ya, kena di zone ini, dia ada respon, lalu nge-sweep. Harga malah naik lagi. Tentunya kita cari area yang bisa membuat harga reject ya. Kita ketemu pada area ini. Ini adalah area supply. Area supply ini belum di break. Nah itu ya, dia belum break di situ. Ada respon, tetapi dia hanya mampu sampai pada area ini. Oke, setelah itu harga malah mengalami kenaikan kembali. Ya, jadi kalau sampai ini nanti di break, teman-teman, ini merupakan konfirmasinya yang bisa kita pantau untuk minggu depan, di mana kita boleh mengambil posisi buy-nya, ya setidaknya maksimal itu kita boleh dapat sampai di area order block sell pada H4 ini. Ini OB sell pada time frame H1. Ya, jadi itu ya, ini merupakan area yang kita pantau untuk minggu depan. Kalau sampai sudah full body break, kita bisa ambil buy-nya tentunya untuk membidik sampai di OB sell pada H4 di atas ini. Ya, seperti di H4 tadi, jika zone ini tidak memberikan respon, maka potensinya ini kuat banget akan di break. Tetapi kalau ada respon nantinya di sini, maka seperti yang kita gambarkan ini, dia akan mengalami penurunan yang bisa kita pantau tentunya low valid pada H4 atau low valid pada H1. Kalau sampai di break, maka ada struktur baru dan kita mendapatkan area high yang baru lagi. Nah, itu ya pada time frame H1-nya. Oke, bagaimana di time frame M15? Ya, M15 ini sebentar ya, saya cek dulu. Oke, di sini ada bos, terus ada respon. Oke, ini ya. Ini ada break obstructor, high validnya di break. Ya, ini bos M15. Low-nya adalah ini ya, ini low-nya. Ini low valid H4 merupakan low valid di M15. Kalau sampai di break, maka ada change of character di M15-nya. Kita boleh mengambil posisi sell-nya. Dan di H4 itu berarti terjadi yang namanya boss atau struktur yang baru. Nah, bisa dipahami ya. Sekarang harga ini teman-teman sudah reject ya dari OB di M15. Tepatnya itu di sini ya. Nah, ini ya. Ini memberikan respon, harga mengalami kenaikan, tetapi posisi saat ini harga sudah di atas ini ya. Jadi, itu yang saya katakan melalui H1, ini area yang harus di full body break. Ketika itu full body break, maka kita boleh mengambil buy, tetapi melalui M15, ini areanya high valid ini ya. Ini high valid M15.
yang ketika di break ada struktur baru. Jadi kita tinggal ikut tren buy-nya aja. Nah, itu ya. Jadi yang bisa kita pantau untuk minggu depan adalah high valid M15. Jika teman-teman ingin trading di M15, ini yang harus di break untuk kita bisa mengikuti bias buy di M15 ini. Untuk TP jangan sampai melewati area OBSL di H4-nya ya. Perlu diingat dan jangan terlalu tamak ya. Nah, itu teman-teman. Karena sampai di H4 order block tersebut juga sebenarnya sudah cukup lumayan ya. Ya, ini ya. Sebenarnya ini sudah cukup lumayan dari high quality ini. Tentunya kalau sudah di break ada respon ke bawah lalu naik lagi sampai di zone ini sudah cukup banget untuk trading harian ya. Nanti kita tinggal cek aja kembali apa respon di OB sell H4 ini. Oke. Nah, itu aja yang bisa kita sharingkan ya untuk hari ini di Euro USD pergerakan harga minggu depan. Semoga analisa kita ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.